Hai kawan Gen Z, selamat datang kembali di Kamar Gen Z where you can get cozy. Jadi hari ini ya seperti yang kita ketahui ya, kalau sekarang itu yang lagi happening tuh apa sih? Di mana-mana tuh orang terpadel-padel, orang tertenis-tenis, tergolf-golf, dan sekarang ya namanya olahraga itu tidak hanya menjadi sebuah hobi, melainkan adalah suatu lifestyle ya, dan itu ternyata bisa jadi salah satu business opportunity. Dan hari ini kita bakalan ngobrol sama salah satu narasumber, sosok inspiratif yang sebenarnya udah pernah juga di Kode Marketing. Tapi hari ini aku mau ngundang lagi karena ada satu bisnisnya yang menarik perhatian aku banget. Jadi tanpa berlama-lama, please welcome Kak Ara. Halo Kak Ara, apa kabar? Halo, kabar baik Kak Oli. Puji Tuhan. Jadi gimana nih Kak, jauh ke sini? Lumayan ya, agak macet dikit. Ya namanya juga hari Minggu. Tapi nggak apa-apa. Waktu itu Kakak udah di Kode Marketing ya sama Miss Winda ya. Aku udah ngeliat juga ya ketika Kakak membahas tentang Kutiba ya Kak ya. Betul sekali. Tapi kan di Kamar Gen Z, karena kita punya segmen penonton yang berbeda nih Kak. Aku tidak terlalu yakin ya teman-teman Kamar Gen Z menonton yang Kode Marketing juga, walaupun mungkin ada beberapa yang nonton juga. Boleh dong Kak dikenalin lagi Kak, siapa sih Kak Ara itu gitu? Oke, panggilannya apa sopannya? Apa tadi? Kawan Gen Z. Kawan Gen Z. Oke. Kok jadi lupa saya? Oke, halo kawan Gen Z, kenalin aku Ara. Di sini aku hadir di Kamar Gen Z. Jadi aku mau kenali lagi. Kalau aku di sini as a co-founder dari Sportgather. Yeay! Luar biasa. Kemarin Kutiba, sekarang Sportgather. Apalagi yang kurang? Request. Mau dibikin bisnis apa? Oke, ada lagi Kak, mau perkenalan lagi kayak selain Sportgather, Kakak ada bisnis apa lagi nih? Kan kemarin yang udah dibahas Kutiba ya. Ada lagi bisnis lain Kak? Sebenarnya ada satu lagi tuh di Floris, namanya Elysian Floris. Jadi buat teman-teman kalau misalnya mau kepo, kita ada yang namanya Elysian Floris, kepoin aja IG-nya, Elysian Floris. Elysian Floris. Kalau Sportgather IG-nya apa Kak? Oh iya, kalau Sportgather di @sportgather.id. Sportgather ID ya, sorry. Sportgather ID, keren banget. Aku hari ini tertarik banget sih Kak untuk ngobrolin salah satu bisnis Kakak yang Sportgather itu, karena menurut aku sekarang olahraga itu tuh kan jadi, ya yang kayak tadi aku bilang ya, nggak hanya jadi hobi. Kalau dulu kan ya kayak olahraga, ya semua orang olahraga aja ngasal gitu kan Kak. Dan yang bahkan bisa dibilang ya kalau misalnya mau mendalami ya atlet aja sekalian gitu kan. Kalau sekarang olahraga itu udah jadi lifestyle nggak sih Kak? Exactly, aku setuju banget sih soal itu. Sih? Dan nggak hanya sekedar hobi aja gitu loh. Jadi Kak, bisa dong aku minta tolong dijelasin secara singkat apa sih yang mendasari Sportgather ID? Sportgather ID itu apa sih dan bergerak di bidang apa? Terus target utamanya siapa gitu Kak? Oke, jadi awalnya itu founder kita, dia namanya Mas Usain. Dia tuh waktu itu hobinya futsal emang. Tapi dia bingung karena main futsal kan nggak bisa sendirian ya. Oh iya benar. Jadi bingung tuh, aduh gue mau main futsal tuh berapa sih futsal? Bersebelas ya futsal ya? Oh berlima. Oh sorry nggak pernah main futsal. Nggak pernah main futsal juga ya. Berdua, kalau sepak bola berapa Kak? 11, so itu sepak bola. Oke. Kita ciwi-ciwi jadi maaf ya. Ngerti ya, iya. Oke, jadi berlima, nah dia sendiri kan, bingung tuh mau main sama siapa ya gitu. Dari situ timbullah keresahan gitu kan, kayak oh kalau misalnya gue juga bingung, pasti orang lain juga kayaknya bingung deh kalau misalnya mau olahraga sama siapa sama siapa mainnya. Gitu. So that's why Sportgather ini dibangun kita bareng-bareng as a team. Buat build Sportgather ini itu memang as a intermediary sport enthusiast, dimana emang kita ngehubungin orang yang mau berolahraga dan orang yang punya komunitas olahraga, juga orang yang punya aset olahraga. So, jadi kita connect the dots kayak gitu. Terus dari situ memang kita awalnya as a online platform aja nih Kak, kayak gitu. Jadi kalau misalnya Kakak bingung nih, aduh gue mau
pedal di hari ini. Yaudah, coba buka web app-nya sportgather.id. Oh sorry, sportgather.com, ntar gue salahin lagi. Sportgather.com ya kan. Terus nanti search aja tuh, oke, pedal hari Minggu ya kan, di court mana itu ada kayak gitu. Oh, atau jadi kita bisa olahraga sama strangers pun bisa sebenarnya? Betul memungkinkan. Sekali, wow. sangat memungkinkan. Menarik. Baik mau coaching, mau fun game, itu kita ada semua di situ. Jadi kita as a online platform itu untuk booking. Awalnya itu di online touch point-nya. Tapi seiring dengan berkembangnya dan berjalannya kita ya as a team juga, kita bareng-bareng buat explore lebih lanjut. Kita juga ke offline touch point. Luar biasa. Dimana kita tuh nggak cuma mewadahi komunitas-komunitas ini untuk nge-guide market mereka, dimana market mereka ya orang-orang yang mau olahraga itu kan. Tapi kita juga mengajak para komunitas-komunitas ini untuk kita personalize gitu as service-nya. Jadi apa sih yang mereka butuhin, apa sih yang bisa kita provide di sana, kayak gitu Kak. Tapi Kak Ara itu di Sportgather sebagai apa dulu nih? Sebagai co-founder, sebagai founder? Iya, di sana aku sebagai co-founder yang kebetulan bareng-bareng juga kita riset di bagian bisnisnya kebetulan kalau aku. Oke. Tapi awalnya deh Kak, kita kalau tarik benang dari awal banget, sebenarnya gimana sih Kak? Kakak tuh bisa melihat olahraga ini ternyata bisa loh jadi peluang bisnis yang, karena kan dulunya cuma dianggap ya hobi aja dan semua orang olahraga sebenarnya tinggal olahraga kan, kayak lari tinggal lari, jalan tinggal jalan gitu. Tapi kenapa Kak memutuskan untuk ini bisa nih jadi peluang bisnis nih? Karena kita ngelihat tren sekarang ya, demand and marketnya sekarang tuh orang-orang kan memang kayaknya olahraga tuh betul ya kayak kata Kak Olin tadi di awal, olahraga sekarang udah jadi lifestyle gitu kan. Dimana banyak banget nih orang, bahkan data menunjukkan anak-anak muda utamanya Gen Z sekarang itu minimal sekali seminggu itu pasti mereka bergerak atau beraktivitas di as a sport kayak gitu. Nah, kita ngelihat banyak orang olahraga sekarang, tapi banyak juga orang yang mau olahraga tapi bingung. Betul. Bingung mau olahraga. Mulai dari mana? Sama siapa? Olahraga di mana? Dan itu saya. Habis ini aku akan download. Itu apa download atau website? Nah, kita ngelihat sebenarnya kalau misalnya kayak tadi kakak kan mau ngerekam, bingung nih storage-nya ada nggak ya? Iya, betul. Ya kan? Itu kan kayak udah jadi problem semua orang lah ya. So that's why kita decide untuk kita develop online platformnya itu di web app. Jadi teman-teman bisa akses membantu untuk saya yang tidak punya storage ya teman-teman di HP-nya. Betul sekali. Jadi bisa langsung diakses di sportgather.com. Sportgather.com. Mantap. Perbedaannya apa Kak dari platform lain? Dari ini bisa dibilang komunitas nggak sih Kak Sportgather ini? Sportgather ini sebenarnya kita intermediary itu tadi Kak. Jadi emang kita ada di tengah-tengah antara komunitas dan juga pengguna. Gitu. Jadi dia connecting the dots ya akhirnya ya. Perbedaannya apa Kak dari yang lain, dari mungkin dari komunitas lain, dari platform lain, apa yang bikin ini tuh unik gitu? Kalau secara online touch point di platform kita itu ada pengelolaan kasnya Kak. Jadi buat para orang-orang yang memang mengelola komunitas itu tuh mereka bisa mengelola arus cash flow-nya itu by app kita aja. Jadi misalnya operasionalnya, kemudian juga nanti kayak misal kita mau olahraga bareng, kan biasanya kita PT-PT ya. Yes, betul, nah, betul. Platform kita itu udah langsung auto spirit gitu. Jadi kamu bayar berapa, aku bayar berapa. Benar sih, berarti ngontrol cash flow-nya lebih gampang ya. Iya. So thoughtful, apalagi buat kita ciwi-ciwi ya. Betul. Bahkan ketahuan siapa yang belum bayar, siapa yang belum. Wah nggak bisa ngutang kalian ya. Nggak bisa yang dulunya ditalang-talangin, nggak bisa ada sekarang ya. Betul. Terus secara offline touch point kita juga personalize itu tadi, personalize by kebutuhan dari masing-masing community. Dan kita juga ada as a event management. Di sini kita lebih ke ticketing Kak. Kayak misalnya kamu gemar kita nonton konser, kita pasti scan dong. Yes. Nah itu yang ngeprogram tuh dari kita.
Oh gitu, tapi berarti nge-link ke misalnya ke courtnya, ke apanya gitu, berarti ada link-linknya sendiri gitu, menjalin kerjasama juga berarti ya? Yes, kayak kemarin tuh kita habis kerjasama dengan salah satu futsal competition di kabupaten yang ada di Jawa Tengah waktu itu, dan kita touch point-nya di situ gitu. Jadi mereka nih butuh sistem untuk nge-track berapa orang yang masuk di hari itu dan berapa uang yang masuk juga di hari itu gitu. Jadi kode QR yang muncul itu pun hanya bisa sekali scan, Kak. Jadi kalau misalnya udah masuk ya ntar nggak bisa dipakai lagi gitu. Ya kayak jadi, tiket ya jatuhnya ya. Iya, kayak tiket. Jadi kan dari sisi mereka penyelenggara event juga mereka nggak akan rugi kan, karena memang tiket ini hanya bisa digunakan sekali. Betul. Gitu. Thoughtful banget, ini ternyata memudahkan bukan hanya untuk pengguna atau yang olahraga gitu ya, tapi juga untuk penyelenggara event gitu ya, juga untuk ya yang lain dan banyak fungsinya. Jadi ini bisa jadi salah satu motivasi untuk olahraga karena tunggu apa lagi, ini udah dimudahkan banget nih, apalagi di era digital sekarang kan, yang apa-apa maunya serba digital, dan yang aku tuh seneng banget tadi adalah kita jadi bisa olahraga sama strangers, dimana kita bisa kenalan sama orang baru, kita mungkin bisa bentuk komunitas baru gitu kan Kak, dan wow, it's a very very thoughtful sih, itu keren banget Kak. Udah berapa lama Kak Sportsgather? Sportsgather itu udah mulai launch dari 2024. 2024. Iya, oke. Kita lagi hype-hype-nya itu di tahun-tahun ini ya, di 2025 ini gitu. Kita lagi banyak ngegarap project-project baru. Dan oh iya, yang terbaru nih teman-teman. Apa tuh? Menarik ini. Yang terbaru. Ini masih open nggak nih? Masih. Projectnya masih baru open nggak? Baru mau open malah. Oh, baru mau open. Iya. Berarti kita masih boleh join dong. Oh, boleh banget dong. Apa tuh Kak Ara? Jadi buat teman-teman yang memang ada minat di mini soccer sih Kak, kebetulan. Mini soccer. Iya. Cowok-cowok atau cewek-cewek juga bisa? Gimana Mas Kemal? Cowok-cowok aja dulu. Cowok-cowok dulu. Oke. Iya, takut repot kayak kalau kita gak apa-apa. Kalau cewek-cewek kita bisa jadi itu cheerleaders. Iya. Gak apa-apa kan? Boleh kan Mas Kemal? Boleh kan? Maksa. Oke. Terus Kak? Iya, kita lagi ada mau program namanya Forveo. Jadi di sana ada 4 tim yang bakal kita adu. Ya sebenarnya fun mini soccer aja gitu. Oke. Tetapi memang kita rencananya mau di bulan depan nih, Kalin. Jadi buat teman-teman yang emang kayaknya gue mau main minsok tapi nggak punya temen, kayak gue mau minsok tapi gue nggak tahu kapan, nggak tahu di mana, mending join aja deh. Join. Tuh, ketemu teman baru juga. Betul. Ketemu komunitas baru juga. Betul. Gitu. Itu daftarnya apa? Per orang atau per tim atau gimana Kak? Oke, kita opennya untuk per person. Jadi per orang. Oke. Gitu. Tapi kalau misalnya udah punya tim duluan, misalnya udah mini soccer, udah berapa orang duluan gitu, langsung daftar barengan gitu bisa banget kan Kak? Bisa banget dong. Mantap. Bisa kita ngomongin juga nih. Gitu. Tuh guys, kalau misalnya buat sobat Gen Z, kawan Gen Z yang apalagi yang cowok-cowok berminat di mini soccer, boleh banget ikut nih eventnya. Dipantengin terus aja sosial medianya Sportsgather karena akan banyak info-infonya di sana. Betul Kak? Betul sekali. Oke. Dan sebenarnya di sini kita udah ngobrolin banyak banget tentang Sportsgather ya. Tapi aku mau tahu dong Kak, kalau kita ngomongin tentang masa depan nih, orientasinya kan kita harus jauh kan kalau namanya bangun bisnis gitu. Betul. Kan. Sebagai co-founder, Kakak melihatnya tuh gimana sih Kak dalam 5-10 tahun ke depan, ngebayangin industri olahraga tuh akan seperti apa? Karena kalau sekarang mungkin lagi hype. Sekarang orang pada terpedal-pedal, orang tergolf-golf, tertenis-tenis gitu kan. Tapi kalau di kedepannya menurut Kakak akan gimana Kak? Oke. Kita ngelihat sekarang tuh awareness orang-orang baik Gen Z, milenial, dan juga gen-gen sebelumnya itu tuh udah tinggi ya. Kalau misal mereka emang harus gerak, harus beraktivitas ya kan. Terus seenggaknya ya udah gue jalan deh gitu kan. Iya betul. Jadi kita ngelihat tren itu dan semakin kesini tuh semakin tinggi sebenarnya gitu. So that's why untuk peluang di olahraga ini itu makin kebuka lebar sih kalian gitu. Jadi di mana mereka yang emang mau mulai bingung tadi kan, terus juga mau sama siapa juga nggak tahu, terus siapa tahu mereka bahkan ada loh kayak aku tuh kan suka tenis. Oke. Ya, terus Kakak tadi habis baru pulang tenis juga ya? Iya, aku baru pulang tenis. Produktif banget. Terus kayak orang-orang tuh suka gini, aduh kok
kok gue gak dapet jodoh ya dari tenis ini. Oh my god, ini agak plot twist. Iya, jujur agak plot twist. Bahkan olahraga, karena tadi kita kan mempertemukan banyak orang ya, which Betul. is kayak belum saling kenal ya kan. Strangers lah ya ibaratnya ya. Jadi selain menciptakan badan yang sehat dan bugar ini, juga melihat adanya peluang jodoh. Wow, jadi kalian yang mau mencari jodoh? Nggak, bercanda. Maksudnya kalian yang mau olahraga, sekalian nyari jodoh. Boleh banget nih join ke Sports Gather. Tapi kita udah dapet jodohnya di Sports Gather. Ya masih belum dikasih ya. Oke, nggak apa-apa, pelan-pelan. Iya. Siapa tahu kan nanti Kak ada abang-abang tenis juga. Aduh. Kan sehobi gitu kan, sehobi. Oke, wow, menarik banget. Terus Kak, apalagi Kak? Ya, terus selain itu juga kita ngelihat ini tuh demand sih Kak. Demand gitu. ya. Apalagi kan nanti yang bukan bakal menguasai sih, tapi lebih tepatnya peran utama ya. Yang akan menjadi peran utama di generasi di tahun-tahun berikutnya, itu kan Gen Z ya. Gen Z sekarang tuh kalau misal aku ngeliat, kan aku juga Gen Z sih. Jadi kayak ya udah gue mau upload olahraga deh. Karena emang itu kayak olahraga udah jadi lifestyle, kayak gue mau olahraga seminggu sekali biar tetap waras. Betul. In this economy, in this economy, apalagi yang paling murah dan yang paling bermanfaat ya olahraga sih ya Kak ya. Iya, jadi ya ketimbang kita cuman goler-goleran. Betul. Gak jelas ya kan, gak tahu mau ngapain. Tapi mencangkup apa aja Kak olahraganya di Sports Gather ID? Oke. Apa aja? Semuanya. Sebenarnya kita open for all. Oh gitu. Iya. Berarti kayak pilates atau tenis yang happening sekarang maupun yang tidak, kayak mungkin apa ya, yang nggak olahraga tapi nggak happening tuh apa ya? Renang mungkin atau apa? Ya, itu ada sih. Semuanya. Ada. Wow. Kita bisa open lah. Intinya kalau misalnya teman-teman ada komunitas renang mau masuk di Sport Gather, butuh support apa, kita bisa banget buat kolaborasiin kayak gitu. Menarik. Habis ini aku kayaknya akan mau daftar deh. Tapi persentase Gen Z di Sport Gather tinggi atau ternyata lebih banyak millennials-nya atau gimana Kak? Oke. Bahkan kalau misalnya di Sport Gather itu bisa dibilang 99% Gen Z. Ya? Oh ya, wow. Iya. Oh ya. Karena kebetulan kan memang dari tim sendiri itu semuanya Gen Z. Oke. Memang sepantaran semua. Jadi kita connection-nya itu juga orang-orang Gen Z juga kan gitu. Ada sih milenialnya juga. Waktu itu sempat di tenis itu ada milenialsnya juga Kak. Kayak oh gitu. Jadi sebenarnya open for all ya, kayak tidak membatasi umur gitu. Betul. Ya. Tapi nggak apa-apa, saya #bangga menjadi Gen Z karena ternyata kita produktif ya teman-teman. Hanya saya aja nih kayaknya belum produktif, jadi kayak maaf ya agak beban di Gen Z ini. Tapi aku janji aku akan menjadi produktif habis ini ya teman-teman. Oke, Kakak, kalau dilihat dari segi bisnisnya nih, ngomongin Gen Z, kita kan sebagai anak muda tuh sebenarnya kadang-kadang kita tertarik pada bisnis yang purpose driven gitu kan. Kayak gue tahu nih bisnis ini tujuannya untuk ini daripada sekedar cari profit gitu kan. Kalau dulu mungkin orientasi bisnis itu kan kayak yang penting profit, yang penting cuan gitu kan. Kalau sekarang ya kayak bisnis olahraga Kakak ini kayak punya tujuan atau purpose untuk mempermudah orang-orang, untuk membuat komunitas yang sehat, membuat lifestyle yang sehat, mempermudah lifestyle orang-orang gitu kan. Dan dibandingkan bisnis lain yang kecenderungannya tuh ya udah gue mau nyari profit aja, karena kan mungkin lebih gampang gitu kan untuk yaudah gue jual produk aja, profit dapat langsung, daripada kayak ini harus bangun platform dulu, bangun awareness dulu, bangun ini dulu, bangun itu dulu. Tapi kalau sekarang kecenderungan Kakak melihat fenomena ini tuh gimana Kak? Kakak lebih suka yang purpose driven atau profit oriented? Oke. Kalau misalnya dari kita sendiri di Sport Gather as a team, itu kita lebih concern di purpose driven-nya Kak. Gitu. Karena memang kita value over money. Profit. Yeah, value over money. Ya, kayak gitu. Terus dari situ kita memang grassroots-nya tuh dari komunitas Kak. Jadi memang kita kan Sport Gather itu awal banget dibangun itu tuh dari komunitas-komunitas itu. Barulah kita tercipta produk-produk baru seperti event, competition, akademi bahkan kayak gitu. So that's why kita ingin mempertahankan
value kita. So ya kita lebih fokus ke purpose drivennya itu gitu. Dimana memang kita selalu making a good connection with komunitas-komunitas yang memang join di Sport Gather kayak gitu. Which is sebenarnya ini sangat bagus karena kalau bisnis sudah purpose driven itu menurut aku lebih sustain sih Kak. Yes. Lebih panjang, lebih lama as long as kita mendapatkan tujuannya. Gitu kan ya. Wow, ini very thoughtful, very insightful dan jadi terinspirasi untuk olahraga kan teman-teman ya kan? Karena semuanya sekarang di era digital itu udah gampang banget. Apalagi dengan inovasi-inovasi seperti Sports Gather yang dibuat memang untuk mempermudah gitu kan, untuk mempermudah, apalagi dengan tujuan yang menyehatkan juga gitu. Dan wow, ini sangat insightful banget, seru banget sebenarnya ngobrol-ngobrol sama Kara. Tapi tadi aku lagi-lagi sudah diaba-abain sama Mayo untuk closing ya teman-teman ya. Boleh dong Kak Ara kasih pesan-pesan gitu atau kayak ya inspirational quotes mungkin boleh banget loh untuk para Gen Z yang lagi nonton hari ini. Oke, buat kawan Gen Z yang lagi nonton dan lagi bingung juga nih mau mulai olahraga tapi bingung dari mana, sama siapa dan juga di mana, teman-teman bisa banget buat akses Sport Gather ID dan juga join di komunitas kita. Yes, betul. Ini tuh bisa memperluas koneksi sosial juga loh teman-teman karena mereka open banyak collaboration, open banyak. Nanti akan ada event gak Kak? Iya, event gedenya gitu kayak gongnya gitu, Kak Kemal. Masih on progress. Tapi berarti ada ya. Ditagih guys. Sports Gather Party. Guys, by the way kalau yang bingung di belakang kamera ini ada sesosok yang tidak mau nongol di depan kamera ya teman-teman ya. Namanya Kak Kemal itu ada beliau adalah apa Kak posisinya Kak? Co-founder juga dari Sports Gather. Wow, kita kedatangan orang-orang pentingnya Sports Gather nih guys. Apakah namanya Sports Gather Party? Itu tuh jadi nanti kayak buat sport enthusiast yang bakal kita tap in, jadi nanti seluruh brand-brand juga bisa masuk. Oke, wow berarti gede nih ya. Jadi brand-brand yang udah mulai melirik-lirik Sports Gather, saran aku langsung sekarang mumpung belum ada diumumin di mana-mana, jadi kayaknya harganya masih murah deh kalau mau collaboration. Bisa dibicarakan. Bisa dibicarakan. Oke. Thank you banget Kara, ini benar-benar insight yang sangat-sangat menarik banget karena ini adalah peluang baru dari bisnis gitu ya, apalagi sekarang wow di tengah in this era, in this economy di mana olahraga sangat penting ya teman-teman, yuk olahraga yuk ya. Saya ngomong ke diri saya sendiri sebenarnya. Thank you banget Kara udah datang ke Kamar Gen Z dan semoga jangan bosan-bosan ya Kak. Nanti kalau misalnya Kakak buka bisnis lagi, besar kemungkinannya kita akan undang lagi loh Kak. Oke, boleh. Jadi banyak-banyak lah ya Kak buka bisnis ya Kak. Terima kasih Kara, terima kasih juga Kak Kemal yang udah datang ke Kamar Gen Z dan I think that's all for today guys. It's a very good wrap dan sampai jumpa di episode Kamar Gen Z selanjutnya. Bye-bye!